Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan serangan terhadap Iran. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden telah menyampaikan argumen kemungkinan perang melawan Republik Islam. Trump secara langsung menyatakan bahwa selama 47 tahun, rezim Iran dan para proksinya telah menyebarkan terorisme dan kebencian, membunuh ribuan orang di kawasan termasuk tentara Amerika dan setidaknya 32.000 warga sipil selama protes yang meletus pada akhir Desember. Oleh karena itu, menurutnya sudah saatnya mengakhiri rezim ini. Namun, Donald Trump juga mengucapkan hal yang pasti akan meyakinkan para skeptis di dalam Amerika Serikat untuk mendukung serangan terhadap Iran. Dari sisi strategi politik, itu adalah protes dan seruan kepada masyarakat untuk bersiap menghadapi perang seperti itu. Trump tiba-tiba menyatakan rezim Ayatollah Iran telah mengembangkan rudal balistik yang mengancam Eropa dan pangkalan Amerika di wilayah itu. Yang terpenting, Trump menyatakan Iran telah memiliki rudal balistik antar benua yang, saya kutip, segera bisa mencapai Amerika Serikat, sehingga AS harus menyerang duluan. Dan inilah argumen yang digunakan untuk meyakinkan publik sepenuhnya tentang kebenaran memulai perang, karena Iran mulai menjadi ancaman langsung bagi orang Amerika di tanah mereka sendiri. Nah, begitulah. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada hari yang sama mengadakan pengarahan tertutup tentang Iran untuk anggota Kongres dan Senator. Dan militer Amerika mengirimkan satu lagi gelombang pesawat tempur ke Timur Tengah. Nama saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama sebelum mulai. Silakan subscribe saluran ini, like, komentar di bawah, dan ikuti Telegram saya Peci News. Link ada di deskripsi video. Di sana kami segera publikasikan berita terbaru setelah diterima. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan lebih memilih solusi diplomatik untuk krisis dengan Iran, namun juga menyampaikan argumen mendukung perang melawan Republik Islam itu. Menariknya, Trump tidak terlalu lama menyoroti Iran, tetapi ia melontarkan pernyataan-pernyataan yang benar-benar menggoyahkan posisi mereka yang masih menentang serangan terhadap Iran. Namun demikian, ini adalah pertama kalinya Trump secara rinci menguraikan alasan-alasan yang mendorongnya untuk mempertimbangkan kemungkinan memulai kampanye militer terhadap Iran. Dilihat dari sudut pandang ahli strategi politik, pidato Donald Trump merupakan awal klasik sebuah upaya. Penarikan rumor dari area LED, beratnya kerangka waktu, dan ground up. UG. Namun, seperti Anda tahu, ancaman luar paling bisa mempersatukan masyarakat. Pidato Donald Trump di Kongres meningkatkan kemungkinan bahwa pertemuan Jared Kushner dan Stephen Witkoff, utusan Donald Trump, dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Jenewa pada Kamis bisa jadi kesempatan terakhir untuk terobosan diplomatik dan mencegah perang. Dalam pidatonya, Donald Trump mengemukakan sejumlah alasan krisis saat ini dengan Iran dan menyatakan bahwa selama 47 tahun, rezim Ayatollah Iran dan para pendukungnya telah menyebarkan terorisme dan kebencian, membunuh ribuan orang di kawasan tersebut, termasuk tentara Amerika dan setidaknya 32.000 warga sipil selama protes yang meletus pada bulan Desember tahun lalu. Ini terdengar menakutkan, tapi bagi sebagian orang Amerika, ini mungkin terasa jauh dari mereka. Karena itu, Donald Trump langsung menambahkan bahwa rezim Iran sudah mengembangkan rudal balistik yang mengancam Eropa dan pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan tersebut. Dan untuk menegaskan situasi ini, yang paling penting menurut Donald Trump, orang-orang Iran saat ini sedang mengembangkan rudal balistik antar benua yang sangat segera akan mampu mencapai Amerika Serikat. Sehingga kita harus mendahului mereka dan menyerang lebih dulu. Meski harus segera saya catat bahwa bahkan menurut intelijen Amerika, Iran memang mengembangkan rudal seperti itu, tapi agar rudal tersebut bisa mencapai Amerika yang berjarak hampir 10.000 km masih butuh setidaknya 1 dekade lagi. Tapi intinya, saya rasa kalian sudah paham, yang terpenting adalah menyampaikan kepada masyarakat Amerika tentang adanya ancaman dari luar, dan Donald Trump sudah menyampaikannya. Menariknya, pernyataan paling serius dari Donald Trump adalah bahwa Iran sedang berusaha memulihkan program pembuatan senjata nuklirnya. Menurut keterangannya, tempat itu hancur saat Perang 12 Hari yang dipimpin Israel pada Juni lalu.
Saya mungkin terlalu kritis, tapi Donald Trump bilang kami sudah menghancurkannya, tapi mereka memulihkannya. Kutipan, kami bernegosiasi dengan Iran yang ingin membuat kesepakatan, tapi kami belum mendengar kata-kata sakral itu langsung. Kami takkan pernah punya senjata nuklir. Saya memilih menyelesaikan masalah ini secara diplomatik, namun saya tidak akan membiarkan negara sponsor utama terorisme memiliki senjata nuklir. Dan tidak ada satu negara pun yang boleh meragukan tekad Amerika. Dan disinilah muncul poin terpenting. Menteri Luar Negeri Ayala Marco Rubio mengadakan pengarahan langkah untuk para legislator utama Kongres AIS mengenai Iran. Hanya beberapa jam sebelum Presiden Amerika, Donald Trump, dalam pidato kenegaraan di Kongres menyatakan bahwa Teheran tidak akan pernah diizinkan mengembangkan senjata nuklir. Marco Rubio mengadakan pertemuan tertutup dengan apa yang disebut Kelompok 8 atau 8 besar yang terdiri dari legislator senior dari kedua partai di DPR dan Senat, serta para ketua dan anggota senior Komite Intelijen DPR dan Senat. Dan kelompok 8 ini menerima informasi dari Gedung Putih tentang isu-isu intelijen rahasia yang dapat mencakup persiapan untuk tindakan militer besar. Marco Rubio terakhir memberi informasi kepada kelompok ini pada awal Januari saat AS mulai operasi menangkap Nicolas Maduro di Venezuela. Rincian laporan Marco Rubio kepada anggota Kongres dan Senator dirahasiakan. Namun, setelah pengarahan, pemimpin minoritas Demokrat Senat, Chuck Schumer, menyatakan bahwa ini serius dan pemerintah harus menjelaskan posisinya kepada rakyat Amerika. Saya juga mengutip pernyataan Demokrat Jim Himes yang keluar dari pertemuan sama dengan Marco Rubio dan langsung berkata, "Saya sangat khawatir. Perang di Timur Tengah tidak menguntungkan presiden atau negara dan kami belum mendengar alasan kuat mengapa sekarang saat yang tepat untuk memulai perang baru di sana." Pernyataan anggota Kongres dan Senator usai pertemuan tertutup dengan Marco Rubio soal Iran menunjukkan Trump siap perang besar dan sedang menyiapkan Kongres untuk itu. Seperti juga pernyataan-pernyataan Trump sendiri di Kongres selanjutnya, yang juga mendorong kita untuk berpikir bahwa dia sedang mempersiapkan masyarakat Amerika untuk hal itu. Dan selain kata-kata, kita juga punya tindakan. Dalam seminggu, Amerika Serikat telah memindahkan lebih dari 150 pesawat militer ke pangkalan di Timur Tengah dan Eropa. Para ahli menyatakan skala pengerahan ini melampaui persiapan serangan ke program nuklir Iran pada Juni lalu. Kekuatan besar memungkinkan militer Amerika melaksanakan semua keputusan Presiden Trump dari kampanye panjang hingga serangan terbatas terarah. Dan seperti yang dicatat oleh Washington Post, lebih dari setengah pesawat yang dikerahkan mendarat di pangkalan-pangkalan di Eropa Timur di luar jangkauan sebagian besar rudal Iran. Amerika Serikat bisa menempatkan perlengkapan dan personel tanpa menjadi target menarik bagi Teheran. Pangkalan utama penempatan adalah Pangkalan Udara Muwafaq Salti di Yordania. Citra satelit 21 Februari menunjukkan lebih dari 60 pesawat tempur termasuk belasan jet F-35. Di wilayah itu ada dua kapal induk, USS Abraham Lincoln di lepas pantai Oman dan USS Gerald Ford dekat Belarus. Di atas kapal-kapal tersebut terdapat kapal perusak dengan puluhan rudal jelajah Tomahawk yang digunakan untuk menyerang target nuklir Iran pada bulan Juni. Amerika Serikat juga telah menempatkan lebih dari sepertiga armada pesawat peringatan dini jarak jauh E-3G Sentry mereka di Timur Tengah dan Eropa. Di pangkalan Eropa juga tampak jet tempur F-22 Raptor dan F-16. Dalam beberapa hari ke depan akan jelas apakah Trump bersiap perang atau ini hanya strategi menakut-nakuti dan apakah Teheran yang akan mengalah dan memberi konsesi. Di sini saya akhiri dengan elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar, lalu subscribe dan beri like channel ini. Teman-teman, jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukung channel YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi serta melalui kode QR di layar Anda. Terima kasih atas dukungan Anda, jaga diri dan sampai jumpa.